Oke, Shalom, selamat datang kembali di episode 2 dari series Why Learn the Bible. Dan aku senang banget teman-teman karena kemarin dengan episode perdana kita bahas banyak banget dan itu seru-seru banget. Dan sekarang kita di episode 2 yang kali ini juga aku yakin bakal tidak kalah seru dengan episode 1 kemarin. Dan malam ini kita ditemani bersama orang spesial, bersama Pastor Albert Lintang, dan beliau juga adalah mentor dan papa rohani aku. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih tentang kenapa sih penting belajar Alkitab, kenapa sih Alkitab itu penting untuk kita kenali. Nah, jadi ini juga disclaimer untuk teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh langsung nanya ke aku, bisa type di Zoom. Boleh banget, biar kita bahas-bahas nanti waktu Q&A time. Oke, dan kita mau mulai aja malam ini. Dan kita langsung sapa narasumber kita, guys. Guest speaker kita ada Pastor Albert Lintang yang aku pribadi akrab memanggil dengan Papi Chen. Jadi, selamat malam Papi Chen. Ya, selamat malam James. Haleluya. Cerdas, cerdas. Aduh, senang. Aku pribadi senang banget teman-teman karena bisa bersama dengan Papi Chen ngobrol-ngobrol lebih banyak hal. Dan mungkin Siap. langsung, oh, atau mungkin Papi Chen mau, boleh deh Papi Chen ngobrol perkenalan sedikit tentang Papi Chen tuh lagi apa sih kegiatan Papi Chen sekarang saat-saat ini, dan Oh, boleh boleh. ya, kegiatan saya adalah menjadi ayah dari tiga anak kandung dan beberapa anak-anak yang lain. Eh, Kemudian jadi suami, ya itu juga kegiatan toh. Jadi suami dari seorang wanita seorang saja. Wah, betul betul. Ya, ya, ya. Kemudian itu menggembalakan jemaat yang bernama Garam itu di Makassar. Lalu kemudian apalagi ya lebih ke memuridkan orang ya, memuridkan beberapa saja orang, mengajar begitu ya itu apa kegiatan-kegiatan lah seperti itu. Siap, 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 siap. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman udah dengar sedikit tentang Pastor Albert Lintang, Pak Pican sendiri udah dengar tadi apa yang disampaikan tentang kegiatan beliau sekarang lagi ngapa-ngapain aja, dan juga beliau apa memimpin gereja, mengembalai sebuah gereja juga. Dan ya malam ini kita mau bahas banyak banget eh, tentang ya itu ya tentang why learn the Bible. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih. Paps, menurut Pak Pican, kenapa sih harus belajar Alkitab? Ya, kenapa harus belajar Alkitab? Ya, saya pikir ada banyak jawaban ya soal mengapa harus belajar Alkitab. Tapi saya kasih dulu alasan-alasan yang paling mendekati natural sebenarnya ini ya. Kalau kita langsung ke alasan rohani kan langsung keweman. Tapi kita coba kasih ya alasan-alasan natural. Eh, Belajar Alkitab itu kita belajar kisah eh, kisah interaksi Tuhan dan manusia. Itu belajar Alkitab. Bagaimana cara Tuhan itu berinteraksi dengan manusia, kemudian bagaimana cara manusia berinteraksi dengan sesamanya. Alkitab adalah buku yang paling paling jujur, Hmm. paling jujur. Jadi Alkitab itu tidak hanya mempromosikan hal-hal yang untuk menjual Alkitab itu sendiri ya. Maksudnya yang baik-baik aja lah gitu. Ide agama kan begitu. Kita bilang saja semua yang baik-baik, lalu yang tidak baik-baik kita sembunyikan begitu. Tapi kalau belajar Alkitab, pentingnya itu apa? Kita melihat bagaimana cara Tuhan berinteraksi dengan manusia begitu. Itu adalah hal yang paling sederhana ya untuk kita mengerti. Yang kedua, belajar Alkitab itu kemudian kita diberikan kesempatan untuk belajar dari dua hal. Hmm. Pertama, kita belajar dari kegagalan hidup manusia-manusia lainnya, ya. Karena di Alkitab dengan gamblang sekali Alkitab memberitahu kepada kita tentang kegagalan-kegagalan orang-orang pilihan Tuhan malah.
gitu. Dan kita banyak belajar dari kegagalan-kegagalan hidup tersebut. Tetapi itu kebanyakan orang hanya menganggap bagian itu yang penting. Padahal ada bagian lain lagi yang lebih penting selain belajar dari kegagalan hidup manusia-manusia yang lain adalah belajar dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena itu yang paling penting kan. Hmm. Kita selalu menganggap penting belajar dari kesalahan. Enggak, kita harus belajar dari kebenaran. Itu yang paling penting. Dan Alkitab memberikan banyak sekali informasi kepada kita tentang kebenaran itu. Nah, itu dia, kebenaran itu. Yang ketiga, belajar Alkitab itu penting karena kemudian kita mengerti yang sejati. Hmm. Itu penting sekali tuh. Karena di Alkitab itu diungkapkan kesejatian-kesejatian hidup yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Nah, di Alkitab itu dipaparkan dengan jelas secara kronologis, secara runtut berpikir, ya digambarkan luar biasa kalau baca 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 Alkitab begitu. Jadi dia menggambarkan tentang kesejatian-kesejatian hidup yang harusnya dapat. Nah, dari kesejatian hidup ini kemudian saya beranjak pada hal yang selanjutnya bahwa pentingnya belajar Alkitab adalah kita kemudian mengetahui eh, tiga hal tiga hal penting yang dicari oleh manusia, yaitu panggilan hidupnya, Ah, ya, ya. tujuan hidupnya, ya, panggilan hidupnya, identitas dirinya, Hmm. dan tujuan hidupnya. Saya ulang lagi, panggilan hidupnya, identitas dirinya, dan tujuan hidupnya, which is tiga hal ini itu merupakan pencarian dalam seumur kehidupan manusia selama seumur hidupnya lah, ya. Ya, benar-benar. Dan di Alkitab, makanya penting sekali belajar Alkitab karena di Alkitab diberitahu itu patternnya, jejak-jejaknya, bagaimana bisa sampai ke sana, prinsip berpikirnya, itu dikasih tahu semua. Hmm. Dan Alkitab menyediakan dia kasih tahu itu yang saya suka dari Alkitab adalah dia kasih tahu itu baik dalam contoh kehidupan, baik dalam cerita, baik dalam narasi, perumpamaan, baik dalam statement, semua digambarkan dengan jelas tiga hal yang dicari oleh manusia sepanjang umurnya ini, ya kan? Panggilan hidupnya, identitas dirinya, tujuan hidupnya. Nah, saya pikir itu dulu James. Wow, wow, Jadi wow. terlalu banyak lagi kalau ini. Banyak sih sebenarnya gunanya belajar Alkitab ya. Banyak sekali. Yes, yes, betul, betul. Aku setuju. Tadi ya teman-teman, yang aku highlight dari yang Pak Vision share tentang kenapa penting belajar Alkitab adalah selain dari 3 poin yang barusan tadi, adalah tentang ini cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Hmm, Gitu. Dan aku suka banget aku highlight kata yang Pak Vision bilang tentang keaslian itu, hmm, kesejatian itu. Dan kesejatian ya. kemarin kemarin juga dibahas, Kak Obi pakai kata ini, Paps, otentik. Otentik ya, betul Ah, itu bahasa canggih itu. bener. Kayak kalau misalnya ngomongin itu aku selalu, karena gimana ya, maksudnya salah satu cara gimana kita bisa menjalani hidup sebagai, maksudnya sebagai orang-orang percaya, how we, gimana kita benar-benar bisa survive juga adalah dengan mengenali firman, dengan baca Alkitab, dengan kenali Alkitab kita. Karena salah satu Alkitab itu kan ibarat buku panduan dalam Ya, kita kan untuk menjalani hari-hari dan yang lain-lain. Nah, gimana caranya kita bisa tahu dalam hidup kita sehari-hari, apa ya, maksudnya tentang apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak baca manual booknya kita, buku panduannya kita bisa hmm, tahu lewat manual book ini, lewat Alkitab ini kita bisa tahu mana yang benar-benar asli, mana yang benar-benar sejatinya yang kita butuhkan, dan ya, mana yang enggak gitu loh. Mungkin wah, aku setuju-setuju. Dan yang 3 poin terakhir juga sih teman-teman, mungkin ya, kalau teman-teman mau catat, bagus banget tentang apa kita bisa mengenali, yaitu dia tadi panggilan hidup, identitas diri, dan tujuan hidup. Dan ya, yang benar ini hal yang yang semua manusia cari lah. Apalagi anak-anak muda kan, Paps. Oh, anak-anak muda ya. kan selalu, kalau kalau ngomongin anak-anak muda selalu dikaitkan dengan masa-masa mencari jati diri, identitas diri. Jadi kayak, Hmm, iya, betul. benar, 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 benar. Aku setuju dengan poin itu. Wah. Siap. Terus
kalau karena kita kan udah bahas menurut Pak Pican tentang kenapa sih penting untuk belajar Alkitab. Nah, Hmm. berdasarkan dari itu, aku mau nanya lagi nih, Pak. Menurut Pak Pican secara pribadi, eh, gimana ya? Bagi diri Pak Pican secara pribadi, Alkitab atau Firman Tuhan itu apa sih? Maksudnya apa fungsinya buat Pak Pican secara pribadi? Alkitab itu buat saya secara pribadi itu adalah saya pinjam kata-katanya Raja Daud ya Hmm. di Mazmur. Alkitab itu buat saya secara pribadi itu adalah eh, terlalu ini ya ketetapan-ketetapan Tuhan buat hidup saya. Wow. Saya ketemu di situ. Kalau saya mau pakai bahasa susahnya itu begini, Alkitab itu adalah media buat saya untuk rediscovering the signature, the Hmm. uh, original signature of God for me. Oh, Tuh. wow. Itu uh, itu buat saya Alkitab itu begitu. Alkitab itu menemukan original signature-nya Tuhan buat saya. Hmm. Itu itu ada semua di Alkitab. Eh, saya melayani Tuhan belum lama, tapi eh, tahun ini baru masuk tahun ke-30. Saya lihat bahwa semakin semakin saya bergaul dengan firman Tuhan, saya mendapati bahwa eh, kalau yang dibilang selalu baru tiap hari dari firman Tuhan itu adalah dia menyingkapkan eh, original signature-nya Tuhan di hidupnya kita gitu. Even itu tidak peduli ya kita umur umur sampai umur berapapun kita, setiap kali kita berhubungan dengan Alkitab, kita akan terkaget-kaget dengan tulisan yang sudah lama dan tidak berubah-ubah itu. Dia tetap mengungkapkan kepada kita original signature-nya Tuhan buat kita gitu. Itu buat saya itu fantastis sekali itu dalam pengalaman persekutuan saya dengan firman Tuhan. Makanya saya kemudian eh, sikap saya terhadap firman itu, nah saya itu selalu punya ada 5 sikap saya terhadap firman Tuhan. Ini Oh, pribadi, tapi saya sudah bagi ke banyak orang. siap, siap, siap. Saya bilang 5 sikap saya terhadap firman Tuhan itu 5D dalam bahasa Indonesia ya, 5D. Yang pertama itu dibaca. Yang kedua itu direnungkan. Hmm. Yang ketiga itu dideklarasikan. Nah, deklarasi itu personal toh, karena kita ngomong karena kan dibilang bahwa firman itu apa memberikan kemerdekaan. Firman yang kita dengar di telinga kita itu memerdekakan kita kan. Firman yang diketahui itu iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus dikatakan toh. Jadi siapa yang pertama kali menumbuhkan iman dari pendengaran kita, kewajiban pertama itu jangan cari orang lain, diri kita. Hmm. Setuju, Jadi setuju. mulut kita harus yang pertama. Omongin firman Tuhan ke telinga kita tuh mulut kita. Jadi yang ketiga dideklarasikan, yang keempat itu diceritakan, Hmm. diceritakan. Nah, yang kelima itu dihidupi. Ya, kalau bahasa sebenarnya kan ada bahasa lebih sederhana dari dihidupi, dipraktekkan, ya toh. Tapi saya merasa dihidupi, saya pakai kata dihidupi itu lebih penting karena firman Tuhan itu kehidupan toh. Yes. Nah, Benar. Yohanes pasal 1 berkata bahwa Yesus itu adalah sang firman. Tapi kemudian Yesus mendeskripsikan dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6, dia katakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti firman itu setiap kali kita menerima firman, firman itu punya kuasa menghidupkan dan Yes. untuk dia lebih powerful lagi dalam kuasa menghidupkan, kita harus menghidupi dia yang punya kehidupan itu. Wah, itu double kehidupan itu yang kita dapat. Itu sikap saya secara pribadi ya, memandang Alkitab, memandang firman Tuhan. Wow, 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 wow. Wah, thank you, Pak Pican udah berbagi tentang itu dan wah, aku juga setuju dengan apa yang
Bapak Chen bagikan tadi ya teman-teman, tentang yang penting juga adalah bahwa ya itu dia dipraktekkan, dihidupi. Karena Ya. benar-benar kalau gimana ya? Mungkin juga aku juga setuju dengan apa namanya poinnya Pak Pican yang dengan kata hidupi sendiri, kata hidup. Karena kan Hmm. kalau gitu kita lagi ngomongin keseharian setiap hari gitu loh. Kalau cuman kita ngomongin, kalau kita cuma katakan bahwa oke firman Tuhan dipraktekkan, eh, gimana ya? Maksudnya akan tetap ada tendensi untuk prakteknya sekali dua kali lah nggak. Cuman kan kalau kita benar-benar garis bawahi bahwa firman Tuhan tuh benar-benar harus dihidupi, yaitu kan ngomongin tentang keseharian sehari-hari, apa yang kita lakukan segala macam setiap hari itu ya that's the time dimana kita mengaplikasikan menghidupi firman yang kita sudah Ya. dengar, yang kita baca secara pribadi. Dan wah, oke, good, good. Dan yang luar biasanya dalam proses menghidupi itu, saya mendapati ya, ini diri saya ya, Nah, saya mendapati bahwa dalam proses menghidupi firman itu, makanya saya pakai kata menghidupi, karena firman itu justru semakin hidup ketika kita ada dalam situasi di mana tidak memungkinkan untuk mempraktekkan firman itu. hmm, Gitu. Tidak memungkinkan. Paling tidak menurut ukuran-ukuran yang terlihat, menurut ukuran-ukuran dunia, tidak mungkin kita mempraktekkan firman tersebut, gitu ya. Justru di saat-saat seperti itulah firman itu kita lihat firman itu berealita menjadi kuasa kehidupan justru di situ. Makanya saya pakai kata menghidupi. hmm. Oke, oke, oke. Ya benar-benar sih. Kita benar Ya, bisa lihat juga terrealisasikan dengan cara kita menghidupinya sih. iya, sama seperti misalnya ya, ya ini contoh dulu-dulu lah. Misalnya dalam kehidupan saya dulu sebagai seorang YWMer misalnya. Sedap. YWMer kan tidak digaji atau enggak di ini, tapi justru di saat-saat yang genting tidak ada apa-apa dan bagaimana pasti banyaklah kesaksian itu ya. Nah, Justru di keadaan-keadaan kayak begitu, justru firman itu menjadi hidup begitu. Firman itu menjadi hidup dan kita lihat dia dia kemudian menghidupkan kita dengan berbagai macam cara. hmm, Nah, itu kan ya saya rasa James sudah alami lah yang kayak kayak begitu semua lah ya Bapak pasti alami yang kayak kayak begitu. Makanya saya pakai kata dihidupi. wah, 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 luar biasa. Terima kasih Pak Vincent. Nah, tadi Pak Vincent ngomongin tentang YWM dan segala macam. Ya aku nggak mau bahas banyak soal ini ya teman-teman. Teman-teman bisa search sendiri di Google atau dimanapun tentang apa sih YWM, YWAM. Itu aku itu adalah yayasan misi internasional. Teman-teman bisa apa namanya? Aku nggak akan bahas detail tentang itu. Jadi teman-teman bisa searching. Dan aku juga sekarang juga lagi ada di wadah itu di YWM. Biar nggak terlalu banyak. Nah, pertanyaanku gini, Paps. Aku kan dulu denger-denger lah ya, maksudnya sempat juga dengar kesaksian Pak Pican dan yang lain-lain tentang Nah, itu sebelum sebelum jadi gembala, hamba Tuhan, misionaris dan yang lain-lain. Kan dulu nih Pak Pican sempat di bidang musik lah, ya kan? ah, Nah, Pak Pican dulu kan ngeband dan segala macam. Dari wah ini kan jauh beda banget kan maksudnya dengan apalagi dengan musik-musik yang aku nggak tahu maksudnya detailnya seperti apa dulu Paps cuman kan pasti tetap musik-musik sekuler dan segala macam terus waktu akhirnya eh, terjadi shift itu perubahan itu sampai akhirnya apa namanya gimana sih prosesnya itu Paps wah karena wah saya tuh eh, kalau apa saya suka musik kan dari dulu dari kecil dari SD saya sudah tulis lagu tapi lagunya jelek. Tapi saya mulai ngeband itu sebenarnya SMP. Saya oh bikin SMP. Jadi dulu itu saya bikin band band di gereja lah gitu ya. Saya bikin band gereja. Itu bareng-bareng itu, bareng-bareng Om Obe. oke siap siap Nah, siap itu bikin band gereja, baru namanya ngeri 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 banget itu namanya itu. apa tuh Nama Paps bandnya. Jadi nama bandnya itu Hebron. Wah, Wih. kalau jam kalau zaman sekarang Nah, itu sudah jadi orang nggak tahu tuh aduh. Hebron tuh apa kan sekarang Waduh, kalau zaman sekarang itu sudah jadi apalagi kalau orang yang ngikutin Israel Palestina, waduh pasti marah lah dengan nama itu kan. Waduh,
Jadi, tapi sebenarnya Hebron itu punya arti, kita pakai nama Hebron itu karena Hebron itu adalah tempat pertama kan Abraham bikin mesbah. Jadi kami memaknai nama Hebron itu sebagai persembahan persembahan hidup muda kami kepada Tuhan lah. Oh, wow. Mesbah hidup kami kepada Tuhan. Wah, ya itu Hebron. Jadi SMP. Tapi ya itu cuma nyanyi-nyanyi dari gereja satu ke gereja lain. Kemudian akhirnya jadi berubah. Jadi dari Hebron jadi One Voice. Wih. One Voice itu kita sudah main-main di itu, main-main di mana kampus gitu-gitulah. Tapi masih tetap lagu rohani. Hmm. Melayan tapi yang paling fenomenal ya waktu bikin band yang namanya Klik itu. Nah, Hmm. Klik itu eh, band fenomenal karena dia bukan saja melayani eh, rohani gereja khususnya acara-acara youth ya, tapi Klik itu sampai ke sekuler. Jadi lagu-lagu kami diputar di radio macam major radio lah macam Madama, Prambors. Eh, Kebetulan saya yang tulis lagu paling banyak tuh. Kayaknya semua deh lagunya saya. Jadi eh, apa itu jadi memang Klik itu band yang memang pergi untuk penginjilan, James. Oh, wow. Oke, oke. Iya, sebenarnya begitu. Tapi Hmm. kemudian ya itu ada ceritanya lah. Kemudian ini. Tapi sebenarnya dari dulu Tuhan itu sudah sebenarnya sudah menetapkan saya untuk begini sebenarnya. Jadi yang menyimpulkan panggilan saya itu ada hamba Tuhan namanya Cornelius Wing. Oh, Panggilan iya, iya. Kowing. Jadi satu kali Kowing duduk sama saya tes karunia begitulah gitu. Nggak cerita, nggak curhat. Jadi cuma tes karunia. Itu waktu dia tes karunia, dia lihat saya punya hasil tes karunia, dia menyimpulkan saya itu sebenarnya adalah eh, seorang worshiper yang teaching, tapi juga seorang teacher yang mengajar dengan nuansa worshiper. Pendek katanya, pendek kata, saya itu kekuatan saya di dua hal, eh, profetik dan mengajar. Mengajar dengan nuansa profetik, melakukan pelayanan profetik dengan aplikasi pada pengajaran. Terus yang mengagetkan adalah kedua hal ini dieksekusi dalam dia lihat ada karunia penggembalaan dalam diri saya. Nah itu adalah karunia yang saya mati-matian deny. saya saya nggak mau jadi gembala, saya nggak mau gitu. Tapi eh, dalam perjalanannya memang apa yang Kowing bilang itu terjadi di hidup saya begitu. Hmm. Memang saya lakukan seperti itu. Jadi waktu sebenarnya lebih dahsyat lagi itu waktu saya sudah tidak di band. Nah, saya pikirkan itu masa-masa band saya apa pergi apa bisa berdampak ke sekuler begitu ya gitu. Tapi justru waktu saya tidak di band itu saya punya pelayanan kemudian memang menggenapi apa yang Kowing bilang itu, Hmm. mengajar, penyembah, worshiper, teaching, begitu, begitu memang. Jadi saya pergi berkelana dari kota ke kota cuma dengan gitar saya, begitu, pergi leading worship, tapi mengajar, Hmm. begitu, begitu begitulah. Saya eh, lakukan itu. Jadi sebenarnya kapan persisnya shiftingnya saya tidak menyadarinya, James. Tapi sebenarnya yang saya lakukan itu sebenarnya sudah ditetapkan Tuhan begitu. Jadi memang saya harusnya seperti itu. Nah, memang waktu kami pelayanan di sekuler, ya kami kami sempat kehilangan tujuannya begitu. Karena kemudian kami apa namanya mengejar itu toh, mengejar rekaman. Ya akhirnya kami cuma dapat janji-janji saja begitu. Eh, tapi itu ada cerita lainnya lah. Tapi intinya itu, saya tidak tahu persis kapan shiftingnya, tapi sebenarnya kalau saya mau ingat-ingat, dari dulu saya sudah pelayanan seperti itu sebenarnya.
Pertama kali saya berkhotbah itu 30 tahun lalu. Oh, Makanya saya bilang 30 tahun saya melayani itu saya ambil dari situ sebenarnya. Sebenarnya kalau melayani sudah lama, lebih 30 tahun sebenarnya. Karena saya sudah ada di kegiatan pelayanan lebih dari 30 tahun. Tapi saya ambil 30 tahun itu karena itu momen begini. Di gereja saya yang dulu di mana saya digembalakan, saya itu di eh, departemen pemuda remaja kami itu ada program satu kali sebulan, ada program Praise and Worship Night begitu. wah Jadi seru. ceritanya kalaupun ada firman Tuhannya itu cuma 15-20 menit lah. Tapi itu semua dalam rangkaian worship. Jadi harus praise and worship. Nah, di program itu saya orang pertama yang dikasih kepercayaan untuk leading worship tapi sampaikan firman Tuhan. Saya orang pertama. Wah, buat saya itu monumental sekali lah saat itu. Saya masih SMA. Saya masih SMA waktu itu. Jadi saya pimpin pimpin worship sepanjang 1 jam, tapi sepanjang 1 jam itu ada 15 menit saya sampaikan renungan firman Tuhan gitu. Nah, itu buat saya lupa persis tanggalnya, tapi saya tahu itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Makanya saya ambil itu jadi tahun pelayananku begitu. Oh, sudah 30 tahun saya melayan. Karena itu monumental sekali, Jen. Saya pikir kalau mau dibilang eh, awal mulanya mungkin di situ ya. Mungkin di situ sebenarnya tanpa saya sadari gitu. Walaupun kemudian orang lebih banyak kenal saya di awal-awal itu sebagai seorang worship leader gitu-gitulah. Betul. Gitu, James. Oh wow, keren 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 keren. Nah, ini yang kayak kayak gini juga aku baru denger guys. Maksudnya walaupun aku kayak udah lama dengan Pak Pijen, tapi cerita-cerita beliau dulu-dulu gimana, aku juga baru dengar teman-teman. Hmm. Wah, keren keren keren. Nah, aku salah satu orang yang mengenal Pak Pijen dulu tuh sebagai worship leader. Jadi aku ingat banget waktu worship leader dan dulu kan Pak Pichen kan apa namanya juga salah satu apa ya bisa dibilang mentor di youth kami di Ah, gereja lokal di Makassar yang dimana itu gereja ya, aku juga bertumbuh besar di situ juga dan em, gimana ya aku melihat Pak Pichen di situ sebagai mentor dan dan sebagai worship leader yang which is aku sebagai anak kecil tuh pada saat itu ya itu aku masih kecil masih SD naik SMP kayaknya dan waktu ngelihat Pak Pichen maksudnya pandanganku dengan Pak Pichen dulu dan sekarang oh beda banget tapi maksudnya beda in a positive way maksudnya wah aku dari dulu selalu bilang ke teman-temanku juga maksudnya Jay sama Jay Paps eh, aku bilang wih Pichen keren ya kayak pengen juga jadi WL dan segala macam dan akhirnya salah satu figur menurutku ya aku pribadi nih teman-teman salah satu figur yang buat aku juga yang memberi efek dalam perjalanan rohaniku secara pribadi ya Pak Vincent juga dan aku belajar banyak sih dari beliau. Nah sekarang gini Bab, karena kan tadi Pak Vincent bilang soal apa maksudnya nggak tahu detail shiftingnya bagaimana perubahannya dan segala macam. Tapi nah, sekarang pertanyaanku gini deh, kalau apa emang emang Pak Pican dari dulu mau jadi pendeta kah atau gimana? Karena kan aku pribadi mengenal Pak Pican dulu sebagai ya itu pemusik di hmm, apa namanya gereja dan segala macam. Tapi kan sekarang menggembalakan hmm, apa sesekali juga apa Pak Pican jadi WL juga. Cuman kan lebih banyak Pak Pican yang apa ya sermon dalam hmm, ibadah kan Pak Pican lebih lebih sering berkhotbah pada akhirnya. Nah, hmm, jadi pertanyaannya adalah emang dari dulu karena kan Pak Pican sempat bahas juga tentang panggilan hidup nih. Nah, hmm. menurut Pak Pican sendiri emang dari dulu kak udah dapat panggilan hidup. Oh, pendeta nih, saya nih. Gimana Pak? Tidak, Oh, tidak. Saya pengen jadi pemusik memang dari dulu. nah, ya itu dia. Cita-citaku tiga pengen jadi pemain musik, musik lah, pokoknya pengen jadi itu. Terus pengen jadi pemain bola, pengen jadi pemain bulu tangkis. Oh, Karena memang dulu saya cukup aktif ya main bola, lumayan lah ikut-ikut pertandingan, wow. lumayan diandalkan, gitu-gitulah. Main bulu tangkis juga begitu, ya. Tapi kan kita kalau menceritakannya sekarang dengan keadaan kita, outfitnya kita yang kayak begini, aduh, orang susah percaya.
Saya Hmm. punya anak-anak saja itu nanti diceritakan sama saya punya adik, baru mereka, oh memang ya begitu. Jadi tidak ada sebenarnya cita-cita. Cuma ternyata saya jadi hamba Tuhan itu karena mama. Oh ya. Hah? Jadi ceritanya gini, Em. Saya itu mama itu kan sebelum saya lahir semua anak-anaknya itu perempuan. Hmm. Saya punya kakak tertua, tapi sudah meninggal umur 1 tahun. Jadi kami tidak pernah ketemu kakak tertua ini. Dia meninggal umur 1 tahun. Lalu kemudian tiga anak yang lahir setelah kakak tertua saya itu Feby namanya ya. Tiga anak yang lahir setelah Feby itu tiga-tiganya perempuan. Debbie, Iren, dan Joyce itu ya tiga-tiga perempuan. Lalu kemudian saudara-saudaranya papa saya ya mungkin dengan maksud ini ya, kau tahu lah orang Langoan toh James. Eh, orang Langoan itu jago dalam sindiran-sindiran toh, Betul, betul. sarkas-sarkas gitu dan jadi aduh, nyanda ada lintang ini. Nah, itu mama saya itu selalu dengar itu. Hmm. Nyanda ada lintang tuh orang ini san. Nah, itu dengar-dengar yang kayak gitu kan jadi akhirnya kemudian mama saya itu berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, dia bernasar. Dia bilang, kalau anak saya laki-laki, saya akan serahkan dia untuk menjadi hambamu. Oh, Samuel, Samuel ya, Paps. Wes. Iya, rupanya saya kayak Samuel-Samuel gitulah. Salah Kayak nama ini sebenarnya saya. Jadi, eh, apa, itu pun proses waktu saya lahir itu, saya terlilit tali pusar ternyata, James. Jadi, saya ini lahir mujizat. hmm. Mestinya mati. Hmm. Itu karena zaman zaman di mana saya lahir itu kan teknologi medis kan belum terlalu bagaimana. Jadi saya itu mujizat bisa bisa lahir normal dan apa selamat begitu. Padahal dalam posisi terlilit tali pusar. Nah, ini cerita baru terungkap waktu saya SMA. Saya itu mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. I Jadi see. saya itu mau jadi hamba Tuhan karena dengar suara itu, gitu. Dan saya kasih tahu kepada papa mama saya punya ekspektasi papa mama saya waktu dikasih tahu begitu bahagia. Ternyata tidak, menangis, Wah, menangis. Kemudian mereka bilang gini, aduh, hamba Tuhan ini karena mau hidup dari mana? Langsung, aduh, sekolah dulu. Pokoknya kalau papa saya lebih rasional ininya ya, lebih rasional cara ngomongnya. Jadi papa saya bilang, lebih baik kamu kuliah-kuliah sekuler dulu lah, kuliah-kuliah umum dulu. Dapat dulu gelar gelar sekuler, terus pergi kerjalah kau gitu. Nanti setelah kerja baru mulai pelayanan begitu. Bagus juga kalau kita pelayanan baru kita sudah ada basic kerja katanya gini-gini. Jadi jangan langsung jadi hamba Tuhan. Uh, tapi saya bilang tidak, saya harus sekolah hamba Tuhan. Nah itu tawar-menawar lagi tuh. Papa saya bilang, kalau mau harus di STT waktu itu. Tapi saya merasa enggak. Saya tidak tahu ya, saya bukan merasa tidak. Cuma saya bilang, papa saya mau saya ada masuk di STT 1 di Makassar ya. STT-nya Teli. Gitu. hmm. Terus habis itu saya bilang, tidak, saya rasa Tuhan bicara sama saya harus ke Bandung. Wah, papa saya jadi tambah ini. Nah, waktu carut marutnya ini soal soal ini, sampai kemudian ada keluarga dari papa saya itu, which is dia terhitung sepupu sama saya, cuma dia umurnya seumuran mama gitu. Tapi hitungan hierarki keluarga dia masih sepupu. Dia sampai datang dari Surabaya cuma untuk ngomong gini sama saya. Eh, nah, kamu itu emosi. Saya juga dulu pengen jadi hamba Tuhan pertama kali bertobat, tapi ternyata saya emosi. Kamu itu kayaknya cuma euforia saja emosi. Ikuti kata orang tuamu. Saya juga waktu dengar itu saya juga tidak marah. Saya juga pikir iya ya, jangan-jangan saya euforia ya. Tapi saya berdoa-berdoa lagi enggak. Bandung itu jelas sekali itu. Hamba Tuhan Bandung. Jadi kemudian setelah saya begitu, mama saya ingat kejadian ini. Baru mama saya cerita. Oh memang.
Iya, iya. Memang kamu punya jalan hidup itu jadi hamba Tuhan. Mama saya ceritalah kejadian itu, baru ketahuan. Oh, Tentang yang dinasarkan itu sebelumnya ya, Pak. iya, begitu. Oh. Ternyata sudah dinasarkan. Mhm, mhm. Oh, oke. Wah, berarti wis, keren 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 ceritanya. Nah, ini mau nanya lagi nih Pak tentang karena kan Pak Vincent bahas ini kan menurutku ini juga berkaitan banget dengan panggilan hidup ya. Ya, Nah, karena kan banyak nih teman-teman anak-anak muda dan yang hadir di Zoom sekarang juga pasti kebanyakan anak-anak muda. Nah, menurut Pak Vincent sendiri dari karena kan Pak Vincent juga menemukan itu waktu masih muda ya. ya, Menurut Pak Vincent sendiri gimana sih mesti kita benar-benar bisa yakin dan maksudnya menemukan panggilan hidup dan benar-benar yakin bahwa oh ini panggilan hidupku nih, ini yang dari Tuhan. Nah, ya ini saya cerita pengalaman ya. ya. Jangan didoktrin. Hmm. Cuma yang menjadi concern saya itu apa yang saya alami sekarang itu kurang dialami oleh anak-anak muda sekarang itu aja. Jadi saya itu eh, apa begitu kelas kelas 2 SMA itu ya. Begitu kelas 2 SMA itu syukurnya saya ada di environment orang-orang yang lagi suka-sukanya berdoa. Itu sebenarnya begini. Saya itu terima Yesus umur 8 tahun Oh, ya. Terima Yesusnya umur 8 tahun. Itu juga karena mama. Mama ajak ke gereja gitu yang firman Tuhannya 2 jam, pujian penyembahnya 15 menit. Eh, Lalu kemudian saya lihat mama saya waktu penyembahan, mama saya menangis, menangis dengan keras pada waktu gembala ngomong kayak begini, tanpa Yesus kamu tidak punya apa-apa. Wah, mama saya menangis. Kemudian saya dalam umur yang segitu, saya bilanglah sama Tuhan, saya menangis juga, saya bilang gini, Tuhan Yesus, mama saya saja menangis kalau tidak punya kau, apalagi saya masih 8 tahun Tuhan, saya kasih hidupku buat kau Tuhan. Nah itu umur 8 tahun. wow. Nah, tapi yang waktu SMA ini saya bertobatnya itu langsung menerima panggilan Tuhan. Jadi ya hidup saya itu agak berwarna-berwarna lah waktu itu. Terus saya itu di istilahnya diinjili lah ya, saya pakai kata diinjili. Diinjili sama ada teman saya namanya Denny Togas. Nah, yang lucunya ini Denny itu saya sebenarnya tidak suka ngomong sama dia Waduh. karena dia ngomong firman terus kan gitu. Cuma Oh, herannya, saya itu setiap pulang sekolah, saya dulu sekolah di SMA Katolik Cendrawasih ya. Nah, rumahnya Denny itu di Tanjung Alang begitu, pokoknya di situlah. Nah, saya itu tidak tahu kenapa selalu kayak magnet harus pergi ke rumahnya pulang sekolah. Cuma oh, resikonya itu, saya habis merokok-merokok dulu gitu, terus saya harus makan permen lah, harus bagaimana lah supaya dia tidak tahu kalau saya habis merokok begitu kan. Singkat cerita, saya itu diajak ke persekutuannya. Wah, persekutuannya itu orang, wah, di situlah ada lingkungan orang yang berdoa, hmm. ada lingkungan orang yang ini. Nah, lingkungan-lingkungan itu yang kemudian membuat saya tanpa harus diajar ya, maksudnya diajar secara khusus kayak di YWM gitu, gimana cara mendengar suara Tuhan nggak diajar, tapi karena lingkungan itu akhirnya tiba-tiba saya dengar bahkan saya lihat, saya dapat penglihatan secara secara rohani ya. Saya dapat penglihatan, saya dengar secara audible tentang tentang enggak audible. Saya dengar di dalam hati bagaimana Tuhan bilang, kamu saya pilih untuk jadi hambaku. Dan kemudian itu diteguhkan oleh banyak nubuat-nubuat. Nah, salah satu yang diteguhkan itu ada hamba Tuhan dari Chili. Ada Oh, hamba Tuhan dari Chili, sementara dia khotbah, dia langsung tunjuk saya, padahal saya bukan duduk di depan. Dia tunjuk saya, langsung dia bilang, kamu itu sudah tahu bahwa kamu ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan menghindar. wah. Serahkan hidupmu sekarang. Wah, itu saya sendiri loh. Terus Hmm. dia suruh saya maju di depan. Tahu aja gereja saya dulu. Saya tidak usah mention ya nama gereja saya dulu ya. Tapi maksudnya gereja itu ribuan orang yang hadir dan di depan ribuan orang saya dipanggil seorang diri di depan mimbar dan dia doakan bahwa saya punya panggilan Tuhan. Nah, itu peneguhan peneguhan sekali itu. Begitu. Jadi sebenarnya cara menemukan panggilan Tuhan. Saya pikir begini, eh, Tuhan Tuhan pasti ini kita lah.
dalam segala hal yang kita lakukan, sebenarnya Tuhan sudah menaruh panggilannya dalam hidup kita. Panggilan kan bukan berarti kita harus berprofesi jadi pendeta, tapi panggilan itu sebenarnya apa saja profesi kita, tapi kita tahu panggilan kita di hadapan Tuhan, Hmm. panggilan hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan. Gitu. Saya pikir eh, perlu lebih banyak punya environment yang ini ya, doa, firman Tuhan, atau yang kayak begini, itu akan menstimulasi kita untuk menemukan hal-hal seperti itu. Saya ditolong dengan hal itu. Saya Hmm. sangat ditolong. Saya sangat ditolong dengan hal-hal seperti itu. Oh wow, oke. Terima kasih Pak sudah berbagi. Aku juga kayaknya gitu juga sih. Gitu kan? Iya benar 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 karena emang karena kalau teman-teman karena aku kan eh, apa lahir dan besar dengan keluarga yang which is Kristen, papa mama hamba Tuhan, papa dulu Hmm, sampai sekarang lah masih bisa dibilang misionaris juga dan betul. ya, Jadi kayak aku bertumbuh dengan lingkungan yang menurutku benar-benar mendukungku bertumbuh dalam apa spiritualitas, eh, pengenalan akan Tuhan dan segala macam. Tapi pada saat itu aku kayak ngerasa aku nggak relate dengan situasi itu kayak ini apa sih orang-orang nyanyi-nyanyi tiap hari di rumah doa dan hmm, segala macam ini ngapain? Tapi walaupun apa ya maksudnya sadar tidak sadar sebenarnya itu mempengaruhi aku secara tidak langsung juga sih. Jadi kayak ya aku bisa relate dengan apa yang Pak Christian share. ya, Hmm. hmm, Dan kalau aku pribadi juga ya gitu juga sih maksudnya betul menemukan panggilanku secara pribadi yang sekarang ya emang karena lingkungan juga dan maksudnya banyak konfirmasi-konfirmasi dan ya, aku aku mungkin mau eh, apa ya, menguatkan teman-teman juga yang mendengarkan dan yang hadir di Zoom saat ini juga kalau misalnya teman-teman apa ya masih ragu dengan panggilan atau mungkin udah tahu apa yang teman-teman harus lakukan ya jangan tunda-tunda lagi. Tapi James, sangat dimungkinkan juga kita menerima panggilan Tuhan walaupun dalam environment yang tidak Ya mendukung betul. seperti yang kita alami ya. Hmm. Apalagi kalau lihat dirimu, saya iri lah karena kamu itu environmentnya di dalam rumah. Sedangkan saya menemukan environment begitu itu di luar rumah Hmm. gitu. Tapi ada juga orang yang dipanggilkan tidak harus seperti environment seperti yang kita dapatkan kan James. Contohnya kayak Rasul Paulus lah. Hmm. Rasul Paulus Ya, kan mendapat panggilan Tuhan di tengah-tengah dia lagi berkobar-kobar untuk bunuh-bunuh orang Kristen gitu. betul. Tiba-tiba dipanggil gitu. Ya, semua ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Intinya kita harus tersedia dan paling tidak kalau sudah dengar yang kayak begini, ya sudah harus mengembangkan kesadaran bahwa hal-hal ini sangat mungkin terjadi dalam hidup saya, gitu kan. Hmm. Yes, 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 setuju, Hmm. setuju, setuju. Jadi ya aku juga percaya bahwa Tuhan berbicara kepada semua orang, Tuhan bisa berbicara kepada semua orang dan juga terlepas dari situasi apapun yang kita lagi alami, kalau Tuhan lagi mau berbicara sesuatu ya dia tetap akan berbicara. Maksudnya Betul. eh, ya itu dia sih yang poinnya Pak Pican yang poin yang Pak Pican bagikan tadi ya teman-teman. Maksudnya tidak tidak peduli seperti apapun lingkungan kita, ya kita tetap bisa apa Tuhan masih tetap bisa bekerja lewat apapun itu dalam kehidupan kita dan bisa Ya, berbicara gitu. Dan wah, wow, thank you Paps. Jadi itu ya ya, teman-teman itu salah satu eh, gimana ini apa namanya kita betul-betul bisa menemukan panggilan hidup kita. Tadi Pak Pican menyampaikan sesuai dengan pengalaman beliau. Nah, jadi ya, ya semua kan beda-beda ya. Cuman aku ya. benar-benar percaya bahwa setiap orang tuh punya panggilan khusus dalam hidupnya yang Tuhan berikan gitu loh. Jadi Hmm. ya teman-teman ya temukan itu lah. Aku senang karena aku puji Tuhan sudah menemukan walaupun butuh waktu yang cukup lama. Ya, Tapi ya aku betul. menemukan apa yang menjadi panggilan hidupku. Nah, Pak, sekarang pertanyaan mungkin aku sekali lagi disclaimer ya teman-teman kalau kalau misalnya ini kita open question. Jadi kalau teman-teman mau Hmm. bertanya apapun boleh. Kalau mau nanya untuk kita diskusi bareng-bareng bisa chat di Zoom, type in ke Zoom, bisa chat ke aku nanti aku yang bacain pertanyaannya biar kita eh, apa namanya diskusi bareng hambanya malam ini. Nah, sekarang Paps pertanyaannya apa sih yang Mbak Bican rasakan sekarang? Maksudnya kalau dilihat dari dulu ya,
dengan sekarang, how does it feel now? Maksudnya gimana sih perbedaannya atau apa yang, nah, Perbedaan apa nih, James? perbedaan tentang apa ya maksudnya, eh, apa yang Papi Chen rasa gitu loh dulu dan sekarang, atau pasti kan ada perbedaan ya maksudnya dengan eh, waktu Papi Chen masih sering manggung-manggung dan sekarang yang benar-benar eh, apa salah satu merintis gereja, memimpin gereja. Gimana sih rasanya? Eh, sebenarnya mungkin kan saya udah terlalu berproses ya, jadi saya cuma melihat perbedaannya itu cuma di sini. Eh, saya tuh selalu mau memastikan bahwa Tuhan yang harus menjadi lebih besar, Oh wow, ya ya ya. saya jadi semakin kecil. Itu Hmm. sih, itu yang saya selalu apa ya? Jadi itu mempengaruhi banyak hal dalam hidupku ya. Misalnya, tahu lah, kalau saya di penggembalaan itu saya malah berusaha untuk menampilkan menampilkan orang-orang lain gitu ya. Maksudnya lebih banyak coba Ya. rilis orang, lebih banyak coba ini karena ada banyak hal-hal yang saya lihat itu saya sudah semakin eh, lebih berhati-hati kalau istilah dalam kitab Ibrani itu takut dan gentar lah sama Tuhan. Eh, Tidak pengen mengambil kemuliaannya dan selalu memastikan bahwa yang saya buat ini harus lebih membesarkan Tuhan daripada diriku. Hmm. Saya tuh sekarang kalau bilang soal panggung-panggung ya, jangankan soal panggung-panggung lah, kita khotbah saja ya, kita khotbah, terus kita turun, biasa kan ada jemaat-jemaat itu yang datang dan bilang, wah saya diberkati sekali loh sama khotbahnya. Kemudian ada lagi orang yang bisa juga datang dan bilang bahwa, aduh seandainya Bapak itu pemimpin kami, Wah. seandainya kakak itu menjadi pemimpin kami. Wah itu kan kita telan-telan terus itu yang kayak begitu-begitu. Gitu. Orang mengandai-andaikan gitu ya. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja di mana dia punya youth pastor waktu itu lagi tidak ada, lagi pergi pelayanan juga keluar. Terus dia punya pengurus-pengurus youth itu nggak tahu kenapa tiba-tiba datang ke saya semua dan bilang gini, Kak Ale, aduh rindunya sama Kak Ale sudah lama. Kenapa mereka jadi mellow ya? Terus tiba-tiba mereka ngomongin, andaikan Kak Ale aja ya yang jadi pemimpin kami. Ya itu kita sudah telan-telan itu yang kayak begitu toh, Hmm. yang puji-pujian yang kayak begitu. Saya tuh kalau kalau orang kalau orang kasih begitu saya sekarang, saya ketakutan loh James. Oh, Iya, kenapa saya lupa? takut sekali. Saya takut. Saya tuh kalau orang lagi puji-puji saya pasti saya pasti akan eh, rubah rubah cerita kah atau apa begitu. Saya menghindari sekali yang kayak gitu karena eh, perenungan saya jadi begini. Pas 25 tahun usia pelayanan saya itu tahun 2020, which is itu COVID. Nah, jadi kan saya lagi ngomong sama Tuhan gitu. Lagi ngomong sama Roh Kudus bilang, wah Roh Kudus, 2020 ini sebenarnya tahun perak pelayanan saya. Hmm. Tapi kenapa keadaannya begini Roh Kudus? Aduh sedihnya di tahun perak ini gitu kan. Langsung Tuhan bilang gini, Itu bukan tentang kamu. Itu bukan tentang kamu, nak. Yes, 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 yes. Your ministry is not about you." Hmm. Nah, wah, itu langsung disitulah merenung itu. Kemudian muncullah Yohanes 3 ayat 30 itu. Hmm. Muncul Yohanes 3 ayat 30. Wah, begitu muncul Yohanes 3 ayat 30, saya langsung sebenarnya sih Yohanes 3 ayat 30 itu Roh Kudus sudah munculkan sama saya dari 2017 pas saya sabat. Saya ambil sabat 2017. Ya, Ah. sudah tertembak juga sebenarnya, tapi ya tetap masih ada ya gitu kan. Tapi 2020 itu ayat datang lagi dan datang di waktu yang tepat di momen COVID yang kita nggak bisa kemana-mana. Wah, itu kan kita langsung rasa bahwa kita ini kecil banget gitu. Hmm.
Ya itu sampai sekarang itu mendarat manis di saya punya pikiran untuk itu. Kalau kau tanya ya perbedaannya sekarang ya, Hmm. ya kayak gitulah. Oh, wow, oke. Oke, wah jadi emang sebenarnya ini juga ya, mesti cukup menurutku pribadi cukup inilah perbedaan apa yang dirasakan. Menurutku juga dari apa yang aku lihat juga dari nggak terlalu gimana ya, maksudnya karena waktu pertama kali kenal Pak Pican kan masih kecil lah ya, masih aku Hmm, masih anak-anak dan maksudnya seiring waktu dan menemukan oh Pak Pican ada sisi yang seperti ini, ada sisi seperti ini. Jadi kayak makanya yang tadi ku bilang tentang bahwa perspektifku beda tentang Pak Pican dulu sama sekarang kan. Jadi kayak tapi mesti tetap in a good way dan hmm, aku secara pribadi juga rasanya feel-nya beda gitu. Karena sekarang kan juga baru ya beberapa tahun belakangan lah 3-4 tahun belakangan kan baru benar-benar juga deket sama Pak Pican hmm. kan karena masih kecil itu sih nggak terlalu. Jadi sekarang aku juga eh, banyak ini teman-teman aku banyak bicara sama Pak Pichen kalau ada hal-hal sesuatu yang aku dapat dan itu pun aku datang ke Pak Pichen. Jadi itu mungkin juga kenapa aku rasa kenapa aku mau nanya ini, maksudnya nanya apa sih perbedaannya kalau ada Pak Pichen nanya karena aku ngerasain itu kayak ada beberapa perbedaan-perbedaan dari yang aku dapatin tapi tetap in a positive way. Oke, Ya, ya teman-teman kita udah sampai di penghujung acara kita malam hari ini dan eh, terakhir aku mau minta Pak Pichen untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin Pak Pichen dapat sesuatu untuk anak-anak muda, untuk generasi sekarang karena dilihat dari perkembangan teknologi, dan era zaman sekarang dan segala macam banyak anak-anak muda kan yang gimana ya maksudnya tidak terlalu menganggap bahwa hubungan dengan Tuhan atau pengenalan terhadap firman Tuhan dan Alkitab itu sebagai hal yang penting. Nah, mungkin Bapak Chan ada pesan-pesan untuk mereka-mereka dan kami-kami juga lah. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku open question untuk teman-teman yang ada yang mau bertanya ke Pak Pican tentang ya apapun ada yang mau bertanya. panggilan hidup mungkin atau apapun silahkan. Kalau ada bisa langsung raise hand di Zoom atau mau langsung kalau mau chat atau ini boleh banget. Silahkan. Adakah teman-teman? Kita sapa-sapa dulu nih. Ada siapa-siapa nih di Zoom? Partisipan kita. Oh, ada dulu. Oh, ada lumayan. Ada Aling, ada Aprila, ada Araina, ada Garamers. Waduh, Garamers sejati emang ya. Ada Olive, ada Mahanaim, sama ada Stefani Andi. Oke. Ada teman-teman? Kalau ada yang bertanya bisa langsung aja. Mungkin teman-teman punya pertanyaan tentang apa ya terkait panggilan hidup dan segala macam atau mungkin ngomongin tentang tadi yang Pak Pican bagikan tentang bahwa kita bisa melihat kesejatian keaslian itu lewat lewat Alkitab. Itulah kenapa penting belajar Alkitab. Mungkin kalau mau tanya soal seputar itu boleh banget. Kalau ada ya silahkan teman-teman. Bisa di kalau mau chat langsung type di Zoom ke aku boleh, ke Pak Pican langsung juga boleh di Zoom. Boleh banget. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, 3, 2, 1. Tiba-tiba banyak nih. Ada teman-teman? Oke, karena sepertinya tidak ada. Oke, Am, aku sebelumnya terima kasih untuk setiap teman-teman yang bisa hadir malam ini via Zoom dan mendengarkan juga. Dan terima kasih juga untuk Pak Pican yang menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita tentang kenapa penting belajar Alkitab, ngomongin tentang panggilan hidup juga. Nah, terakhir nih Pak, mungkin Pak Oh Pican ada tuh ada. Aprila. Oke, oh April langsung nanya ke Pak Pican berarti ya? Ini ada raise hand. Raise hand. Sorry, aku nggak lihat. Oke, ntar. Kita cabut pin dulu, guys. Sorry ya, teman-teman. Aku nggak lihat. Oke, silahkan kalau mau nanya. Silahkan, Atau silahkan. cuma kepencet. Oke, gimana nih? Prila, kamu mau nanya kah? Hmm. Open mic tuh, Pak. Silahkan.
Tadi mungkin kepencet, Kak. Oh, nggak apa-apa, nggak Sorry, apa-apa. sorry. Nggak apa, aman, aman. Aman, aman, aman. Tuh kan saya profetik kan James. Ya, itu prophetic action tuh, teman-teman. Langsung, wih, kayaknya ini kepencet ini. Waduh. Iya, iya. Bagus. Anyway, sekali lagi terima kasih. Dan Pak Bican mungkin ada pesan-pesan untuk kami-kami semua dan anak-anak muda yang akan mendengarkan ini entah di YouTube, di TikTok, ataupun Reels. Ya, saya melihat bahwa anak-anak muda sekarang itu saya namakan mereka seperti generasi Simpson. Hmm. Eh, ya memang ada yang bikin narasi generasi-generasi apa ya. Tapi saya melihat ini which is itu bagus ya. Tapi saya melihat ini yang berbahaya. Generasi Simpson itu begini. Simpson itu punya karunia, Simpson itu punya kekuatan, Simpson itu punya segala-galanya, segala-galanya yang kita sebagai manusia butuh untuk eksistensi. Tapi juga dia punya hal yang rohani, hal yang kuat, begitu. Dia punya semua. Dia punya dan dalam dalam aktivitasnya dia sangat akseleratif sekali, gitu ya. Karena kekuatan dari Tuhan, gitu. Nah, saya lihat ini seperti kita sekarang. Hmm. Sekarang anak-anak muda sekarang itu banyak yang pinter-pinter Alkitab juga banyak, James. Ya, betul. Banyak, ya kan. Luar biasa begitu. Hanya belajar dari YouTube, mereka bisa pinter, mereka bisa apa, dan saya apresiasi itu bagus gitu. Cuma memang PR-nya generasi Simpson ini kalahnya karena mereka tidak deep dengan Tuhan kan. Ya, ya. Kemudian mereka mengerjakan apa saja karunia mereka itu hanya untuk kepentingan diri mereka. Nah, kita ini kan rawan sekali seperti itu. Ya, umur berapapun kita rawan seperti itu. Karena kita difasilitasi dengan kecanggihan teknologi komunikasi yang luar biasa. Dan eh, kemudian kita menjadi sangat narsistik kan. Kita menjadi sangat narsistik. Simpson pun demikian, dia betul-betul narsistik. Dan dia melakukan itu semua karunia dari Tuhan yang dipercayakan sama dia lakukan itu bukan dalam konteks membela bangsa Israel, padahal dia hakim, tapi dia lakukan itu karena konteks dirinya. Nanti kapan-kapan bacalah kisahnya Hmm. Simpson tuh di hakim-hakim itu. Semua yang dia lakukan itu karena kepentingannya. Tidak ada untuk kepentingan membebaskan bangsa Israel, nggak ada gitu, nggak ada. Cuma Tuhan memakai itu untuk memberi benefit kepada bangsa Israel. Iya Hmm. kan? Waduh, itu Simpson luar biasa. Nah, saya melihat jangan sampai karena kita tidak punya hubungan, makanya kita diarahkan menjadi generasi Yeremia kan, Jeremiah generation. Karena kan kita harus deep. Ya, betul. Yeremia itu kan punya bahasa deep sebenarnya. Going deeper to the next level. Itu kalimat yang Tuhan kasih sama saya dari tahun 2010. Going deeper to the next level. Jadi kalau mau ke next level, you must going deeper. Hmm. Ya, kalau menurut rumus dunia tidak begitu, kau harus going up gitu. Tapi menurut Alkitab, next level, going deeper gitu. Saya kemudian terkaget-kaget sekali waktu baca bagaimana pohon kurma bertumbuh kan. Ah, Pohon, ya. pohon kurma bertumbuh kan itu bertumbuh ke bawah dulu. Akarnya dulu, yes. Jadi dia ditaruh benih, benihnya ditaruh, karena daerah padang pasir, jadi takut benihnya itu terbang kemana-mana, jadi tidak bertumbuh, ditaruhlah batu besar di atasnya, supaya menahan benih tersebut. Ketika dia mulai bertumbuh, benih itu, dia malah ke bawah. Dia cari sumber air, dan dia cari begitu dalam. Makanya pohon kurma itu susah untuk di ini, karena akarnya itu dalam sekali. Dia cari, tak, begitu dia dapat, dia bertumbuh ke atas. Waktu dia tumbuh ke atas, batu yang ditutup itu, dia tebas. Tak, itu luar biasa. Kuasa dari going deeper for the next level itu. Jadi, mestinya kita jadi generasi yang eh, mengutamakan hubungan yang deep dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Eh,
Saya mau bilang, bacalah Matius pasal 7, maka kamu akan tahu bahwa Tuhan itu mementingkan pengenalan lebih daripada tugas, lebih daripada apapun. Ya, orang-orang yang mengetuk pintu surga dan bilang, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan sekalian. Yang saya mau bilang adalah ini, bahwa Tuhan itu lebih mementingkan pengenalan, satu. Yang kedua adalah, di mata Tuhan, manusia tanpa pengenalan akan Tuhan, itu adalah pembuat kejahatan. Hmm. Jadi kejahatan terbesar manusia adalah tidak mengenal Tuhan. Tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. So, anak muda, punyailah hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan lebih daripada apapun. Hmm. Begitu. Wah, 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 wah. Nah, jadi itu ya teman-teman. Terima kasih Pak Pican. Itu yang penting tuh. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Itu yang Ya, paling penting. ya, Sebenarnya itu juga salah satu poin penting yang apa ya ngomongin tentang salah satu tujuan kenapa kita ada di dunia ini juga ya Kak betul. untuk berhubungan. Betul. That's our existential purpose untuk Ya, hubungan dengan Tuhan gitu loh. Wow, keren keren keren. Terima kasih banyak Pak Pican dan terima thank you, kasih thank you. semuanya teman-teman yang mendengarkan sudah hadir malam hari ini dan ya aku belajar banyak hal dan aku percaya kita semua yang mendengarkan juga belajar banyak hal, dapat banyak hal malam hari ini dan aku juga mau ingetin poin Pak Pican yang soal 5D itu tentang dihidupi. Jadi apa Hmm, yang kita dengar juga malam hari ini ada hal-hal yang mengkonfirmasi yang berbicara kepada kita secara pribadi. Aku mau dorong kita semua untuk yuk mari kita hidup firman itu. Mari kita belajar juga untuk melihat Alkitab tuh hal yang penting sebagai manualnya kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan juga untuk kita berinteraksi supaya kita punya hubungan dengan Tuhan yang benar sesuai dengan konteks firman Tuhan itu sendiri. ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Pican yang sudah hadir dan Thank you, James. terima kasih teman-teman dan ini episode 2 dan aku senang banget sampai ketemu lagi di Why Learn the Bible series podcast episode 3. Bye bye teman-teman, Tuhan berkati.